Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya yang membahas seputar dunia elektronik. Oke guys, di kesempatan kali ini saya kedatangan servisan TV LCD guys ya. Ini masih LCD guys ya. Jenisnya ini tipenya LG 32LD 330 guys ya. Oke guys, dengan kerusakan ya, gambarnya ini guys, gambarnya agak gelap dan kemerahan dan juga berbayang ya. Ini udah saya bongkar guys, karena tadi juga lumayan susah bongkarnya, jadi biar biar singkat saja. Dan ini juga udah ketemu solusinya dan biang keroknya guys. Ini hanya untuk bahan referensi saja untuk kawan-kawan yang masih pemula, yang sedang belajar di dunia elektronik, khususnya untuk TV, reparasi TV LCD guys ya, atau LED. Oke, ini kita mau coba dulu guys ya, gambarnya seperti ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba dulu, kita lihat dulu guys gambar seperti apa. Tuh, dia kemerahan dan juga seperti berbayang guys, seperti berbayang tuh, terlambat dia agak gelap guys gambarnya. Ini saya pakai STB guys ya, pakai STB itu kemerahan seperti itu guys. Jadi mulai sehingga saya shoot dari awal nih, saya kira tadinya nggak bisa berhasil guys, karena ini tadinya nih kemasukan air nih, ada airnya. Jadi karena ini polarisnya udah tempelan guys, udah ganti polaris bekasnya, ini udah polaris yang set dari LCD bekas atau LED bekas. Jadi ini polaris nempel nih, tuh tempelan doang, dia tempel doang tuh, geser tuh guys ya, tuh seperti itu guys. Dan tadi juga di sini korosi, mulai nggak, saya pikir tadi mungkin nggak bisa berhasil karena udah korosi, ini kena air tadinya di sini. Ini udah saya bersihkan guys, dibersihkan pun sama guys, dia gambar seperti ini. Tadinya kirain cuman karena ada korosi di IC-nya ini. Di sini tadi karena bekas air guys. Jadi seperti itu guys gambarnya, kemerahan tuh. Dia kalau di ini seperti slow motion juga guys. Kita pindah guys ya, coba di STB nya saya pindah dulu siarannya tuh, seperti itu guys. Tuh masih sepertinya telat, dia telat. Saya pindah lagi ke Indosiar lagi tuh. Nah seperti itu guys, dia berbayang dan agak gelap, kemerahan. Jadi untuk mengetahui penyakitnya seperti apa, ikuti terus videonya sampai akhir biar untuk bisa bahan referensi untuk kawan-kawan yang pemula, biar tahu ini penyebabnya apa. Oke, lanjut ke tutorialnya. Oke guys, pertama kita tes dulu di tegangannya yang ke Tikon guys ya, yang ke area Tikon kita tes dulu berapakah. Ini TV masih hidup guys ya. Oke, kita tes dulu untuk tegangan, biasanya pakai 12 volt untuk ke Tikon ini VCC nya. Tes apakah masuk 12 voltnya. Ini di sini guys biasanya yang ada fuse nya 12 volt masuk guys ya di sini. Ini hanya untuk referensi saja guys, karena ini untuk biang kerok udah ketemu nih penyakitnya. Ini biar untuk pengukuran di Tikonnya aja nih, untuk patokannya berapa. Ini untuk lewatin fuse nya masuk tegangannya. Dan untuk tegangan di sini nih hanya untuk HVDD nya guys ya, keluar berapa, 14 volt. Ini normal sebenarnya nih untuk HVDD nya. Untuk tegangan ini 1,2 VCC untuk IC nya, untuk IC chipsetnya guys ya. Ini 1,2 nya masuk tuh, 1,2 volt. Dan untuk tegangan 3,3 nya, ini 3,3 guys ya, di sini masuk nih ya, sampai ke sini 3,3 ke induktor nih, 3,3 masuk.
Ini untuk tegangan Vicom-nya di sini guys, di sini tegangan Vicom ini, sorry, sini guys ya. Ini untuk Vicom-nya berapakah? 6 volt masuk, ini 6 volt tuh. Untuk tegangan Vicom-nya 6 volt masuk. Dan untuk tegangan VGL -5 ini di sini. Dan untuk tegangan di sini guys, di area VGL-nya ini ada tulisan VGH dan VGHC, ini ada 2. Coba kita cek di sini. Di sini sepertinya 0,0. Di tegangan segini guys, nggak normal ini. Tapi ini kalau ditelusurin, ini tegangan ini justru ini keluar dari IC ini guys. Nggak tahu ini IC apa, ini namanya IC anunya ini. Saya juga kurang tahu ini IC apa, jenis IC apa ini. Kawan-kawan yang tahu ini. Apa untuk scanner, untuk kolomnya bagaimana nggak tahu. Intinya ini harus ada keluar tegangan, ke sini guys. Dia di sini nih dari VGH ini, yang di sini diambil dari sini guys, dari IC ini, tapi nggak keluar dia tuh guys ya. Tuh, dia sama sekali nggak keluar. Nih, dia nggak keluar dari sini. Ini VGH di sini guys ya. Nih, ini VGH-nya, ini VGHC-nya di sini sama, tuh, keluar juga tegangannya kayak gitu, 0, sekian. Tapi kalau ditelusuri ini VGH di sini guys nih. Ini ada VGH di sini nih, yang di area ini, di C ini nih kapasitor. Cuma di sini nggak ada test point-nya, nggak ada di sini. Cuman tadi saya telusurin di sini ada keluar sekitar 29 volt di sini guys nih. 29 volt guys nih. Berarti di sini VGH-nya guys. Mungkin ini harus di konverter dulu nih sama IC ini. Karena dipakai kupingan guys tuh. Model ini pakainya kupingan tuh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 guys. Ada 4 kupingan. Ya, ini untuk referensi saja untuk kawan-kawan yang pemula, biar lebih mudah untuk pencarian misalnya menemuin kasus yang seperti ini dan gampang menyelesaikannya. Ya, ini hanya untuk patokan saja. Di sini ada VGH-nya keluar di sini guys nih. Ya, sedangkan ke sini dia nggak keluar. Bukan karena jalur putus guys ya. Ini bukan karena jalur putus. Karena di sini tadi saya coba pakai buzzer pun ke sini dia nggak ada jalur yang ke sini. Dari sini ke sini nggak ada jalur. Jadi udah saya bolak-balik juga ininya tikonnya. Ini pakai tikonnya layar AUO guys. Ya, jenisnya seperti ini. Tapi TV-nya LG, HP-nya panel AUO. Dan untuk tegangan di sini nih yang dari tegangan keluaran dari mainboardnya ini semua coba kita tes dulu. Ini ada SDA, SCL-nya, coba kita tes berapakah SCL-nya, SDL, SCA-nya. Ini untuk SCL-nya 3,2, kisaran 3,3, 3,2 masih normal itu ya guys ya. Ini normal untuk SDA, SCL-nya. Coba tegangan ini yang keluaran dari sini guys, dari mainboardnya keluar 1, tuh dia tegangan signal guys ya, tuh 1, hampir semua normal keluar yang dari mainboardnya. Dari mainboard dibilang 90% normal, tuh semuanya keluar. Tuh masuk ke area tikon ya, tuh tegangan semua keluar 1, sekian. Ini intinya kerusakan ada di sini guys, di area sini nih, karena dia emang nggak mengeluarkan tegangan untuk VGH-nya ini. Kalau mungkin kalau di panel yang lain, di panel yang pakai tikon yang nggak model seperti ini guys, ini biasanya ada yang model VGHO atau VGHE atau yang ODD dan Event seperti itu guys mungkin. Karena di panel ini nggak ada sistem seperti itunya guys. Jadi ini sistemnya nih lewat IC ini nih. Saya juga nggak tahu ini IC apa guys ya.
Ini kalau nggak salah tadi tipenya RT8901 guys, untuk tipe IC ini RT8901. Saya kira tadi ini EEPROM guys, ternyata bukan. Ini 0 yang tadi VGH ini guys ya, VGH ini masuk ke sini guys, ini di kaki nomor ini guys, nomor 1 dari IC tersebut. Intinya ini yang di semua tegangan di sini sebenarnya normal guys, seperti VGH keluaran dari IC DC converter juga normal, dia keluar udah mengeluarkan tegangan dia dari IC DC converternya, dia udah keluar di sini nih, misalnya di sini tadi udah keluar guys ya untuk VGH nya ini. Oke, 2009 volt. Jadi begini guys cara ngakalinya, tadi saya sempat coba tes, kita coba akalin pakai resistor 1K, kita pakai R10 1 kilo guys nih, kita pakai R1 kilo saja nih ya, coklat hitam merah guys ya, ini 1 kilo. Oke, karena tadi pakai di atas 1 kilo ini gambarnya masih ngerol dia, nggak bener. Coba kita pakai 1 kilo tadi pas cocok. Tadinya mau saya jumper, takutnya terjadi sesuatu malah jadi rusak sekalian ntar takutnya, jadi saya antisipasi pakai 1 kilo saja. Oke guys, coba kita mau praktekkan guys ya. Kita matikan dulu televisinya. Oke guys, ini kita perhatikan guys ya, untuk yang pemula ini kita coba jumper dari sini guys, dari R114 ini atau R yang nilainya kayak Vios ini 0,10 kalau nggak salah, ini ohm ya guys ya, 0,10 ohm. Ini seperti Vios, jadi kalau diukur pakai buzzer pun bunyi. Kita jamparkan dari sini ke sini guys, nih ke VGH yang tadi ada sekitar 29 volt. Kalau VGL nya tadi di sini normal guys ya, di sini normal tadi VGL nya nih, di sini normal. Kita mau jumper dari sini guys, ini VG untuk VGH nya guys ya, kita jumperkan di sini nih, pertama sini guys ya, nih ini untuk VGH apa namanya, untuk VGH nya guys, di sini untuk VGH nya jangan sampai nempel ke yang lain guys ya, ini khusus untuk VGH nya saja. Kita coba cek dulu, tes dulu guys, kita jangan tempelkan dulu, kita uji dulu pakai tester aja dulu guys ya. Kita nyalakan lagi TV nya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, TV udah nyala guys ya, tuh TV udah nyala, masih agak ke warna gelap guys, ke gelap tuh, masih gelap guys ya, gelap. Coba kita tes dulu di sini apakah ada perubahan setelah kita tes. Oke guys, biar tahu perubahannya ini saya coba tempelkan ke sini guys ya, ke R ini kan nilainya masih, ini pakai 1 kilo guys ya, yang tadi R pakai 1 kilo, ini coba kita tempelkan tuh, perubahan guys ya, nilainya jadi 26 volt. Kita lepas, coba tuh gelap lagi guys ya, tuh gelap gambarnya, dan coba kita tempelkan lagi tuh terang lagi, ini sini udah 26 volt, aman ini guys ya, dan gambar pun jadi terang dan nggak berbayang lagi seperti tadi tuh ya. Oke, tuh saya lepas. Oke, kita langsung tempel solder aja guys ya, biar lebih enak. Oke, lanjut. Oke, langsung kita solder aja. Jangan lupa matikan TV-nya sebelum disolder guys ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Solder ke R seperti itu guys. Ini udah saya solder rapi guys ya. Tuh, dari R ini yang tadi kita coba tempelkan ke sini tadi, R114 ini sini ya, ini jalurnya ke sini guys, ini masuknya ke sini guys, ke sini nih, dari sini guys. Oke, tuh. Oke, kita coba langsung kita colokkan saja.
Kita coba colokan lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan udah aman ini. Oke, ini gambar pun jadi bening guys, jadi terang ya, nggak seperti tadi gelap atau jadi kemerahan. Tadi tegangan di sini udah aman 26 volt tuh ya. Jadi caranya seperti itu guys. Kita jumper di di R ini, R114 ini yang kesini ke IC ini nih ya, yang jalur ke IC ini intinya di sini udah nggak mengeluarkan tegangan VGH nya guys. Apakah mungkin IC ini yang rusak ataukah yang lain, saya kurang tahu. Inti pada dasarnya ini emang permasalahan di area sini. Dari dia keluar di sini itu seperti ini VGH nya guys ya. Untuk VGL nya di sini tadi tuh dia -5, -5, tapi ini udah aman tuh, dilihat. Kita coba pindah-pindah guys ya, apakah masih slow motion. Sudah tidak guys, tuh langsung respon dia. Kalau tadi nggak langsung respon, tuh udah langsung respon tuh. Oke, jadi seperti itu guys. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen di bawah. Dan apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan bagikan. Cukup ya guys ya, ini udah berhasil. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.